Ketika mediasi, itu prinsipal nggak wajib hadir, begitu. Kuasa hukum dengan kuasa hukum cukup, begitu. Karena kemungkinan besar kalau mediasinya tidak terpenuhi. Pemikiran yang dangkal, ya nggak dapat secara hukum, begitu. Artinya memang harus belajar hukum lagi, begitu. Seperti itu, kita terang-terangan aja ini. Pasal 368 dengan ancaman kekerasan. Pokoknya dia merasa saya diperas. Kan masukkan pasal 368, pasal 69. Salah satu pasal boleh dulu dimasukin. Baru setelah dalam penyelidikan, oh ternyata karena mau dicemarkan nama baik, dirubah pasalnya menjadi 369. Boleh dong. Ketemu lagi kita di special interview pemirsa, dan lagi-lagi saya senang sekali sih karena Bang Deo bisa hadir lagi di sini ya, Bang. Bang Vincent. Banyak penonton kita yang suka karena katanya penjelasan Bang Deo itu dalam beberapa tentang kasus apapun simple, gampang dipercaya, tapi rasional dan logis gitu. Jadi makanya malam ini kita ketemu lagi, Bang. Masih tentang Nikita Mirzani. Nah, saya sudah undang beberapa orang, terakhir kemarin Zanzabela. Zanzabela dia menyampaikan argumentasinya, tapi karena dia bukan pakar hukum, dia lebih ke soal pandangan pribadi tentang kasus Nikita Mirzani. Nah, kalau Abang ini kan psikologi iya, filsafat iya, hukum apalagi, udah pakarnya gitu. Kita mau bedah lagi, Bang, kasus Nikita Mirzani karena di luar sana itu diskusinya, perdebatannya masih ramai sekali soal mulai dari kasus Wan Prestasi sama perkara pidananya. Nah, kita mau bedah dulu perkara gugatan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys terkait kasus Wan Prestasi. Nah, kan pihak Niki soal uang 4M itu kan menurut pihak Niki itu atas kesepakatan kerjasama. Ya, lalu kemarin ada mediasi. Nah, hampir setiap poin itu selalu ada perdebatannya. Misalnya soal mediasi. Mediasi itu kenapa pihak Nikita Mirzani menanyakan bahkan marah kenapa Reza Gladys nggak pernah mau datang di mediasi. Padahal menurut lawyernya Niki, Bang, itu kan peraturan Mahkamah Agung. Tadi aku catat itu, peraturan Mahkamah Agung nomor 3 kalau nggak salah tahun 2021 atau 22 ya, Bang. Itu kan perubahan dari Perma nomor 1 tahun berapa gitu. Tapi di situ memang diwajibkan para prinsipal itu hadir. Tapi Reza nggak pernah datang. Bahkan yang bikin Nikita marah kemarin karena dia udah izin untuk melakukan mediasi di sela menjalankan sidang pidana, kasus pidana itu kan. Tapi Reza lagi-lagi nggak datang. Maka di ruang mediasi itu Alot dan Niki ngotot karena yang dia hadapin cuman lawyernya Reza, bukan Reza. Nah, soal ini, soal kewajiban hadir itu gimana sebenarnya, Bang? Apakah semua prinsipal itu harus wajib hadir, tidak boleh diwakili atau gimana? Ya. Jadi dalam hukum perdata, dalam proses sidang perdata itu memang ada kewajiban mengenai mediasi. Mediasinya itu wajib. Jadi sebelum sidang pokok perkara ada mediasi untuk apa? Untuk perdamaian. Jadi mediasi untuk perdamaian. Nah, apakah prinsipal wajib hadir? Jawabannya tidak, begitu. Kecuali kalau memang mediasi itu menghasilkan perdamaian. Jadi gini, ketika mediasi itu prinsipal nggak wajib hadir, begitu. Kuasa hukum dengan kuasa hukum cukup, begitu. Karena kemungkinan besar kalau mediasinya tidak terpenuhi, misalnya tidak terjadi perdamaian, udah langsung sidang, berarti mediasi gagal, gitu. Nah, yang disebut sebagai wajib hadir prinsipal dalam mediasi itu kalau kemudian mediasi antar kuasa hukum itu menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian tertulis, itu prinsipal kemudian harus ada. Misalnya sudah mediasi pertama
ada kesepakatan mau berdamai. Kemudian ada posisi untuk kemudian menandatangani perdamaian atau menyikapi perdamaian. Setelah itu ya sudah, mediator kan bilang ini kan mediasi sudah tercapai, ya kan. Yang tanda tangan nanti harus ada prinsipalnya dong, biar yakin benar gak ini prinsipalnya menyampaikan ini kepada kuasa hukum. Nah nanti prinsipalnya dipanggil, nih kan sudah terjadi perdamaian nih, Anda datang untuk bersama-sama kuasa hukum tanda tangan, begitu. Untuk tanda tangan apa? Tanda tangan surat perdamaian. Karena surat akte perdamaian nanti menjadi akte putusan perdamaian yang akan disampaikan dalam persidangan. Makanya prinsipal harus ada dan tanda tangan. Oke, gitu. Jadi di awal itu kalau misalnya baru mau... Ya kalau misalnya memang si salah satu pihak itu memang nggak mau berdamai, ya nggak perlu hadir. Begitu, berarti kan nanti mediasi deadlock. Begitu, nggak perlu juga ada prinsipal datang, begitu. Jadi banyak sekali, hampir semua persidangan itu perdata ketika kemudian ada kewajiban mediasi, mediasi sendiri salah satu momen yang wajib ya dalam sidang perdata. Tapi prinsipalnya nggak wajib datang, bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Kita ambil contoh yang baru-baru ini kan, Ridwan Kamil dengan Lisa. Pas mediasi kan Ridwan Kamil nggak pernah hadir. Artinya Ridwan Kamil nggak mau mediasi? Nggak mau mediasi, udah langsung ke pokok perkara begitu. Sama kayak Reza Gladys, ketika dia nggak mau hadir berarti udah langsung aja itu perkara diproses, disidangkan di pokok perkara kan begitu. Kecuali kemudian para pihak sepakat, ayo kayaknya kita berdamai. Sebelum mediasi di wilayah persidangan mereka berdamai di luar, udah ngobrol-ngobrol nih. Ayo kita berdamai deh, udah kalau gitu ente hadir, aneh hadir ya. Nanti supaya kita cepat selesai kan begitu. Tapi kalau memang salah satu pihak sudah nggak mau berdamai, ya ngapain hadir? Berarti di mediasi. Absennya Reza di sidang pertemuan mediasi itu karena ya dia nggak mau berdamai. Oh iya. Bukan karena takut. Ya nggak mau berdamai ya. Ya orang kan nggak mau hadir mediasi kan udahlah langsung pokok perkara. Mana ada takut-takutnya. Begitu. Jadi itu persoalannya. Jadi yang disebut wajib hadir mediasi itu kalau kemudian mediasi itu sebenarnya menghasilkan perdamaian hakiki para pihak, di mana kemudian perlu prinsipal itu mengetahui dan menandatangani perdamaian tersebut. Makanya diwajibkan dia hadir kalau terjadi perdamaian. Tapi kalau memang dari awal sudah tidak ada niat ada perdamaian, ya buat apa hadir? Apakah itu boleh secara berproses persidangan? Ya boleh. Berarti ini masih ada hubungannya sama tegangan dua kubu ini kan, Bang? Kalau yang pertama dari sisi Reza kan, ini kan titik konfliknya kan soal duit 4 miliar. Iya. Di pihak Niki mengatakan itu kesepakatan, endorse ujungnya. Ya kan? Tapi di pihak Reza itu adalah pemerasan. Betul. Jadi kalau Reza datang lalu berdamai, artinya dia sendiri akan menggugurkan laporan pidananya itu kan, Bang? Ya, iya. Yang sekarang sedang diproses. Betul. Jadi Reza ini kan dalam posisi hukum pidana atau proses pidananya yang sedang dia laporkan itu kan dia adalah korban. Nah, kita udah korban suruh berdamai buat apaan kan begitu? Iya, kenapa nggak dari awal kan masuk begitu akal. berdamai kan? Jadi dia nggak datang, kenapa? Ya udahlah, emang persoalan pemerasan kan begitu. Jadi Reza dengan kuasa hukumnya bersikap bahwasannya ini bukan persoalan perdata, tapi sebenarnya ini persoalan pemerasan. Sehingga ngapain kita bermediasi untuk persoalan-persoalan sekarang sudah masuk sidang pidana kan begitu. Oh iya betul. Kecuali ada restoratif justice sebelum kemudian laporan dibunyikan atau pas laporan dibunyikan mereka ada ngobrol-ngobrol tuh secara proses penyelesaian pidana. Mari kita damaikan. Ya, Bang, iya. Mari kita damaikan restoratif justice, kita berdamai lah ya, tanda tangan macam-macam supaya nanti ini nggak lanjut proses hukumnya kan begitu. Secara pidana. Jadi kalau sudah masuk sidang pidana itu nggak ada lagi restoratif justice ya? Ya sudah masuk sidang nggak ada restoratif justice, nggak ada lagi yang sifatnya membatalkan persidangan, karena persidangan kemudian sudah dicatat dan diatur dalam prosedur waktu sidang di pengadilan. Iya. Gitu. Lagian juga kalau dari segi logika harusnya yang ngotot untuk minta mediasi itu kan si Reza karena dia terlapor kan. Karena Reza pelapor. Iya, di kasus perdata. Kasus perdata dia tergugat. Dia tergugat kan. Maksudnya harusnya dia dong yang minta mediasi karena ya udahlah jangan perkara ya nggak gitu juga. Ada penggugat ada tergugat. Dia tergugat ya kadang-kadang nggak mau juga bermediasi. Walaupun dia digugat kan, ayo kita selesaikan sidang begitu. Iya, gitu. Karena dia sudah punya kekuatan hukum dengan sidang pidana itu ya, Bang ya. Ada posisi hukum sendiri. Iya. Gitu. Oke. Nah,
Lalu yang dibunyikan oleh Fahmi di situ soal isi tuntutan Nikita Mirzani Nah, itu Fahmi kan. ini siapa ini? Lawyernya Nikita Oh, lawyernya Mirzani. Nikita Mirzani. Apa Ya, yang dia omongkan? lawyernya soal isi. Misalnya kan kenapa gugatan, karena kan dari awal banyak yang bilang bahwa gugatan Wan Prestasi itu udah sia-sia, termasuk Bang Deo waktu itu ya. Ya memang sia-sia banget itu. Karena kan unsur pidana soal pemerasan itu kan udah masuk dan udah sidang. Berarti ya perdata nggak perlu lagi karena sia-sia, orang udah unsur pemerasannya udah masuk gitu. Nah, menurut Bang Fahmi, kenapa perdata itu tetap gugatan Wan Prestasi itu tetap diajukan? Karena apa? Karena ada kesepakatan di antara mereka itu, Bang. Dia kasih contoh soal percakapan Mail sama Reza Gladys. Nah, jadi Reza Gladys itu dikatakan selalu ngejar-ngejar Mail gitu loh untuk ayolah coba ngomong ke Nikmir dan salah satu pernyataannya Reza adalah nanti ingatin saya ya kalau November tahun depan atau gimana gitu, Bang. Dan itu yang menurut Fahmi disitulah kesepakatannya, perjanjiannya ada di situ. Sementara banyak yang bilang enggak lah, itu kesepakatan itu harus bukti tertulis. Kita udah ngomong berkali-kali nih, tapi coba diterangkan lagi, Bang. Ya, jadi begini, si perjanjian ini kan sebenarnya ada dua. Perjanjian tertulis yang memang paling banyak dipakai dan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini memang perjanjian juga. Perjanjian lisan ini akan bagus kalau kemudian tidak ada sengketa terhadap perjanjian lisan. Begitu. Jadi ada perjanjian lisan, ya dia berjalan ya aman-aman aja. Jadi perjanjian sah mengikat para pihak. Kalau memang perjanjiannya berjalan mulus. Tapi kalau perjanjian lisan ini, omongan-omongan lisan ini kemudian tidak berjalan mulus, ketika kemudian digugat terhadap omongan-omongan lisan ini, itu selalu menimbulkan kesulitan. Kesulitan dalam apa? Dalam pembuktian. Walaupun ada rekaman tuh kesulitan dalam pembuktian. Begitu. Apalagi ada unsur-unsur yang sifatnya patut diduga melawan hukum. Misalnya dalam omong-omong itu ada unsur pemerasan untuk mencemarkan nama baik. Ada unsur-unsur tipu daya, baik halus maupun kasar. Gitu. Ada unsur-unsur muslihat juga. Gitu kan. Sehingga orang terpengaruh. Atau ada unsur-unsur hipnotis. Begitu juga. Ya, jadi itu susah kemudian dibuktikan secara hukum. Sebagai perjanjian yang kemudian bisa digugat, itu susah banget, sumir banget. Makanya ini termasuk sia-sia, gugatan seolah-olah nih Wan Prestasi sia-sia. Apalagi sudah ada laporan polisi dari salah satu korban. Ya, yang merasa diperas secara nama baik ya. Itu kita buka aja si Reza Gladys kan melaporkan secara pidana kan dan berproses ini. Jadi perjanjian lisan ini yang katanya kemudian bisa digugat ini termasuk sia-sia. Apalagi yang berjanji langsung bukan si Nikita Mirzani dengan si Reza Gladys, tapi orang suruhan. Ya mana bisa kan gitu. Dalam perjanjian tertulis saja yang memang saklek, kalau memang ada perjanjian harus subyeknya yang bersangkutan. Bukan orang lain. Perantara ya. Perantara menandatangani perjanjian nggak bisa begitu. Apalagi ini omongan-omongan tertulis, omongan-omongan yang lisan. Ini susah banget. Cuman mungkin dari pihak pengacaranya Nikita Mirzani ada posisi dia berupaya untuk melakukan langkah-langkah hukum, strategi hukum, upaya, boleh-boleh aja upayanya. Namanya juga upaya hukum, masih bisa dia melakukan gugatan kan, cuman memang sumir. Nah bahasa kita upayanya si pengacaranya Nikita Mirzani, pandangan pribadi saya itu upaya yang sia-sia, begitu. Tapi sia-sia kan gitu. Nggak apa-apa, namanya upaya. Kan ada upaya yang menghasilkan, ada upaya yang tidak menghasilkan. Ada upaya yang mendapatkan target, ada yang tidak mendapatkan target. Nah ini adalah upaya yang tidak mendapatkan target, atau upaya yang sia-sia, atau upaya yang tidak menghasilkan. Begitu. Namanya juga upaya kan, begitu. Berarti kan lebih baik melakukan tindakan, berhasil apa tidak kan nanti, yang penting tindakan dulu. Kan begitu. Sebenarnya kalau kita jadi pengacaranya, kita udah bisa berprediksi, ini akan sia-sia. Tapi buat apa kita melakukan upaya yang sia-sia kan? Kan ngabisin waktu. Tapi bukan orang beda-beda dong. Beda-beda langkah-langkah kerjanya kan. Jadi kita apresiasi juga buat Bang Fahmi ini melakukan upaya hukum kan. Gitu, walaupun kita bisa menganalisa ini sebagai upaya yang sia-sia. Jadi kalau Bang Fahmi beranggapan bahwa
sidang wan prestasi itu Bang, gugatan wan prestasi itu bisa jadi senjata untuk menggugurkan pidana itu gimana? Nggak bisa. Karena dasarnya gak kuat. Nggak kuat dasarnya. Perjanjian lisan itu, perjanjian omong-omong itu, perjanjian omong-omong, itu perjanjian yang paling susah untuk dipakai, begitu. Untuk dipakai kalau terjadi konflik, untuk dibuktiin setengah mati. Gitu. Apalagi ini ada perantara juga yang ngomong kan, bukan orangnya langsung, kan berarti kan sia-sia juga begitu. Begitu. Yang perjanjian tertulis saja harus ada orangnya langsung tanda tangan. Kita jual beli rumah, ya kan, tertulis kan. Yang menjualnya bukan kita, tapi salah satu teman kita pakai nama kita atau teman kita menandatangani kan. Kan berarti kan bodong itu perjanjian. Perjanjian tidak memenuhi prinsip-prinsip perjanjian. Sama kayak ini udah perjanjian lisan, yang ngomong juga bukan kita Mirsani sama Reza, tapi orang suruhannya. Kan lebih sia-sia lagi. Gitu, nggak ada guna jadinya. Dan apalagi ada unsur-unsur pemerasan. Dalam rekamannya kan terbukti ada unsur-unsur upaya-upaya memeras, dan kalau tidak ini dipenuhi akan kemudian dicemarkan, kan begitu. Nah, bagi Reza Gladys, dia belum tentu salah, tapi ketika udah ancaman begitu ya dia terdesak. Gitu. Jangan-jangan dia mau ngomong apa nih yang bisa mencemarkan, kan begitu kan. Akhirnya apa? Ya sudahlah, coba kita beresin lah supaya nggak ribut ini kan. Gitu. Begitu. Oke, jadi tentang wan prestasi itu sia-sia seperti kata Abang ya. Iya. Lalu masuk ke pidana. Ini yang banyak pihak yang mengatakan lebih baik fokus Bang Fahmi fokus di pembelaan untuk Niki di kasus pidana karena ancamannya berat. Iya. Nah, beliau sudah melakukan itu. Misalnya dalam eksepsi dia kemarin, dia menyatakan error in subjecto apa tuh? Yang karena menurut dia yang dirugikan ini kan produk. Di kasus pidana ini sekarang Bang. Tadi kan wan prestasi kita udah bilang udahlah. Abang bilang ini upaya yang sia-sia. Sekarang pidana. Di pidana itu Bang Fahmi bilang ada kesalahan subjek yang digugat. Subjek penggugat yang menggugat ya. Harusnya bukan Reza. Pelapornya. Ya, pelapor ya. Karena apa? Karena yang dirugikan produk. Produk itu bukan milik pribadi. Itu milik perusahaan. PT harusnya yang mengajukan itu PT. Karena yang dirugikan PT. Ya, ini kalau kita bicara produk, ini kan kita bicara apakah ada produk palsu apa tidak. Misalnya ternyata ada produk yang imitasi. Ya kan KW-nya, ini ada asli. Tentunya produk asli ini yang dirugikan. Ini kan KW. Nah, itu kalau bicara produk begitu. Pada umumnya persoalan ini produk asli kenapa ini ada Dior asli nih. Tiba-tiba ada Dior palsu nih. Dior asli melaporkan. Ini produk Dior asli melaporkan ternyata ada produk KW. Itu biasanya begitu kalau bicara produk. Ya kan? Jadi kalau yang kasusnya ini kan pemerasannya sifatnya pribadi. Orang ketemu orang, subjek hukum pribadi ketemu subjek pribadi. Lu kalau nggak lu kasih, kalau nggak kita sepakat, nanti gue bicara tentang produk lu yang jelek-jelek ya, begitu. Tapi kan sasarannya bukan produknya, tapi orangnya. Ini kan pasalnya kan pasal pemerasan. Ya kan, pemerasan ini kan orang yang diperas. Nah, uangnya dari mana? Akhirnya orang ini ketakutan keluar uang. Jadi gini misalnya, ada produk, kita lagi produk apa? Produk misalnya Toyota. Bos Toyota, yang punya Toyota ditelepon sama orang yang memeras ini. Anda kalau nggak membayar ke saya ceritanya yang jelek-jelek tentang produk Toyota ya, begitu. Nah, kan? Begitu kan. Nah, kan yang diperas orang ini. Akhirnya orang ini ngeluarin duit. Apakah yang kemudian produknya yang harus melaporkan? Tidak. Harus si orang ini yang diperas. Begitu. Itu satu contoh. Kamu kalau nggak bayar, nanti anak kami culik ya. Itu contoh. Kamu kalau tidak bayar, nih, pokoknya bayar deh. Kalau nggak anak kami culik. Ini kan pemerasan juga tuh kan. Nah, kan dia bayar duit nih si bapaknya, orang tuanya. Ini orang tuanya yang dikejar nih kan untuk diperas. Padahal bayar duit. Apakah kemudian harus anaknya kemudian yang membuat laporan? Kan tidak. Itu makanya itu ilmu analogi atau ilmu pemikiran yang dangkal yang nggak dapat secara hukum begitu. Artinya memang harus belajar hukum lagi begitu. Seperti itu kita terang-terangan aja ini begitu. Gitu jadi. Kalau misal gini Bang, gara-gara reviewnya Nikmir
omset menurun dan lain-lain. Itu Itu bukan pribadi. Itu dampaknya kan pribadi. sisi ekonomis sisi keuntungan ekonomi, dia secara iya kan? Tapi kan itu kan bukan cerita tentang produk yang turun kemudian rugi. Itu kan salah satu bentuk kerugian. Gitu. Ya. Tapi yang ini kan kasusnya pemerasan. Yang diperas kan ini ngeluarin duit begitu. 4 miliar. Sama kayak kita kemudian memeras bapak orang tua ini kepada anaknya, nanti kami culik. Anaknya kan rugi nanti kan. Tapi apakah anaknya ini kemudian menjadi sebagai korban yang harus melaporkan? Tidak, orang tuanya yang melaporkan. Kenapa? Orang tuanya yang diperas. Begitu. Karena kasusnya pemerasan. Kalau anaknya diculik kemudian dipukul-pukul, anaknya kemudian melalui bapaknya melaporkan korban sebagai pemukulan, penculikan, kan pasalnya ada macam-macam sendiri. Kalau pasalnya penculikan atau pemukulan atau penganiayaan, anaknya bisa melaporkan melalui bapaknya sebagai wali. Kalau anak di bawah umur kan, gitu. Tapi karena kasusnya pemerasan, yang korban yang diperas ini sebagai subjek hukumnya. Dalam hari ini orang tuanya sebagai korban pemerasan, gitu. Alatnya apa? Alatnya anak-anaknya yang mau diculik, begitu. Sama kayak produk tadi. Yeah. Alatnya apa? Produknya yang mau dirusak, ya kan? Tapi yang diperas siapa? Kan pemilik produk yang diperas, bukan produknya. Produk ini menjadi alat pemerasannya, salah satu alat bukti untuk sarana pemerasannya. Berarti tadi udah one prestasi sia-sia. Yeah. Terus eksepsi tentang pelapor yang menurut Bang Fahmi itu error in subjecto atau apa istilahnya itu? Ya itu juga, ide juga lah, skip aja. Kalau kita ya, skip aja lah itulah. Orang salah dalam penafsiran hukum, salah dalam penafsiran subjek, itu kan dia salah dalam menafsirkan ilmu-ilmu hukum sederhana. Itu logik banget itu Bang. Bahwa tadi yang Abang bilang itu. Iya. Ya, emang yang diperas nggak mungkin dong minta produknya atau minta PT-nya. Iya nggak mungkin, kan itu yang diperas. Karena pasal pemerasannya. Pemerasan. Kita ambil contoh kan Toyota. Bos Toyota ditelepon, diperas. Kalau enggak nanti Toyotanya kita rusak ya, atau kita hancurin, atau namanya kita rusak. Kan ini nggak ada kaitannya sebagai suatu subjek. Begitu nggak ada. Ya si yang diperasnya, karena kasusnya adalah pemerasan. Kalau perkara produk itu. Perkara produk. Saya punya dipalsukan. Oh. Pemilik produknya melaporkan karena produknya dipalsukan. Tapi tetap pemilik produknya juga kan yang melaporkan kan. PT itu tidak bisa jadi subjek hukum PT untuk itu melaporkan. Subjek hukum kan direkturnya nanti kan sebagai pelapornya. Begitu. Tapi kan kasusnya adalah perkara KW. Pemiliknya lah bukan sebagai pemiliknya lah bisa. Bukan PT-nya. PT bisa sebagai direkturnya sebagai penanggung jawabnya. Pokoknya penanggung jawab dari pemilik produk itu yang bisa. Intinya yang melapor selalu kalau orang. Kalau kasusnya adalah persoalan pemalsuan produk. Itu baru. Tapi kalau pemerasan ya subjek hukumnya yang diperas. Makanya harus dipilah-pilah begitu. Ini kan nggak mampu memilah atau nggak mau memilah atau pura-pura nggak tahu memilah kan begitu. Ya udahlah kalau begitulah. Skip aja kalau kita sih begitu. Oke. Ya. Itu tentang keberatan Bang Fahmi di eksepsinya itu terkait pelapor. Ya. Yang menurut dia harusnya PT bukan pribadi. Lalu yang paling rame sebenarnya itu adalah soal hilangnya pasal pemerasan itu Bang. Apalagi yang hilang itu. Gitu. Karena menurut Bang Fahmi 369 itu bukan pemerasan, itu pencemaran. Makanya pasalnya dibacakan dulu. Barang siapa melakukan upaya pemerasan dengan mengancam-ngancam nanti mencemarkan nama baik seseorang tersebut atau siapanya. Kan ada ancaman mencemarkan nama baik. Kalau nggak ngasih duit ya, ini pasalnya nih. Ente kalau nggak ngasih duit ya, ntar aneh cemarin lo ya. Ente selingkuh sama si Y. Aneh buka nih ke publik. Ente selingkuh. Kan begitu. Itu kan pasalnya intinya begitu. Gambaran sederhana secara faktual. Bang Vincent, sini kirim duit 4 miliar. Gimana? Kalau enggak nanti aneh ceritain tuh rahasia Bang Vincent kepada publik nih. Bang Vincent ngapain aja nih aneh ceritain. Itu pasal 369 tuh bunyinya begitu. Bukan pencemaran. Pencemaran namanya cuma bagian dari pencemaran tindakan dari caranya. Pemerasan. Jadi dengan cara dengan cara mencemarkan, memeras dengan cara kalau nggak dikasih nanti dicemarkan. Itu pasal 369 bunyinya begitu. Oke. Kalau pasal 36, 368 memeras. Kalau Anda kemudian nggak ngasih duit, ya
nanti anak Anda kami bunuh dengan Itu cara 368. kekerasan. 368. Atau Anda kalau nggak ngasih duit, nanti Anda kami bunuh. Itu 368. 369 lu nggak? 369. Kalau Anda nggak ngasih duit, nanti gue bocorin tuh rahasia Anda. Itu 369. Karena bunyinya hampir sama itu. Barang siapa melakukan untuk keuntungan pribadi dengan melawan hukum, ancaman bla 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 itu. Iya. Hampir di 369, Iya. 368 tuh di kalimat awalnya Iya hampir kan sama. pemerasan tuh sebenarnya ada dua ya. Nah, ini. Ya kan, kita bicara hukumnya. Pemerasan dengan kekerasan atau pemerasan dengan pencemaran nama baik. Oh. Gitu. Pasal 368 pemerasan dengan ancaman kekerasan, pasal 369 pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik. Begitu. Kalau 368, Bang Vincent kasih duit, kalau enggak Anda saya bunuh. Ancaman kekerasan kan? Kalau enggak Anda saya pukul. Ancaman kekerasan 368. Pasal 369, Bang Vincent kasih duit ke saya. Kalau enggak nanti rahasia Anda sama si Y, si C saya bongkar ya ke publik. Nah, itu 369. 369. Gitu. Intinya tetap pemerasan. Pemerasan kan, makanya kita bilang pemerasan ada dua. Begitu. Pemerasan yang dengan ancaman kekerasan yang pertama, yang kedua pencemaran dengan ancaman pencemaran nama baik. Begitu. Oke. Makanya itu sebenarnya pasal-pasal yang sederhana kalau orang sarjana hukum baru lulus juga ngerti itu sebenarnya. Bisa membedakan. Kalau yang masih nggak bisa membedakan juga, dia harus belajar lagi itu dari awal. Supaya ngerti pembedaan-pembedaan pasal. Siapa yang kita suruh belajar lagi dari awal? Mana kita tahu. Siapa aja yang Siapa aja nggak ngerti yang kan gitu. menafsirkan Siapa mirip. yang udah jadi pengacara, siapa yang udah lulus sarjana hukum tapi masih belum mengerti itu, belajar lagi. Mendalami materi itu. Gitu. Harus mulai lagi dari nol, belajar lagi. Oke. Soal kan tadinya dari laporan awal itu Niki diproses dengan pasal 368. Ya. Ya kan ternyata kan kekerasannya tidak bisa dibuktikan, dugaan saya ya. Ini Lalu- dalam proses penyelidikan kan. Lalu masuklah ketika P21 yang keluar adalah 369. Iya. Wajar nggak? Boleh nggak? Menurut Bang Fahmi nggak bisa. Boleh. Bisa. Begitu sebelum masuk ke persidangan yang formal itu, pihak jaksa, pihak penyidik boleh merubah pasal. Tapi 369 itu delik aduan Bang. Iya katanya, kan Bang. siapa pengadunya? Di laporannya siapa yang mengadukan? Kan tetap Resa Gladys. Pasal 368 dengan ancaman kekerasan. Pokoknya dia merasa saya diperas. Kan masukkan aja pasal 368, pasal 69. Salah satu pasal boleh dulu dimasukin. Baru setelah dalam penyelidikan, oh ternyata karena mau dicemarkan nama baik, dirubah pasalnya menjadi 369. Boleh dong. Tidak perlu laporan baru karena Gak perlu kan, pelapornya kan si Resa Gladys atau kuasa hukumnya, sama aja. dalam kasus yang sama, laporan yang sama. Iya, kecuali begini, korbannya Resa Gladys yang melaporkan tetangganya. Tetangganya melaporkan ke polisi, itu Resa Gladys diperas tuh dengan ancaman kekerasan. Begitu kan, dengan ancaman begini. Boleh itu laporan publik biasa namanya. Itu boleh ya Bang? Boleh, iya kan. Tapi kemudian karena Resa Gladys ternyata lapornya karena pencemaran nama baik, dirubah langsung, Resa Gladys merubah. Dari yang melaporkan tetangganya menjadi Resa Gladys sendiri yang melaporkan atau kuasa hukumnya. Kan begitu, boleh itu. Nah, tapi kan ini kalau kasusnya Resa Gladys kan yang melaporkan Resa Gladys sendiri sama kuasa hukumnya kan. Jadi nggak perlu laporan baru? Iya, nggak perlu laporan baru. Buat apaan? Bodoh aja kalau bikin laporan baru. Makanya itu belajar lagi ilmu membuat laporan. Makanya kan kalau melapor tuh ada delik publik, ada delik aduan. Delik aduan itu yang ngelapor boleh tetangga, boleh si korban juga. Kalau delik publik kan boleh si tetangga atau si korban juga. Bukan. Kalau delik aduan ya si korban atau kuasa hukumnya yang mendapatkan kuasa dari si korban untuk melaporkan. Oke. Itu delik aduan. Tapi karena si kasusnya Resa Gladys yang melapornya dia atau kuasa hukumnya di delik umum, kemudian ternyata ini kemudian oleh penyelidik dibilang ini delik aduan, ya sudah kan udah selesai. Sama aja kan dia juga pelapornya. Dia kan korban. Tidak perlu proses baru. Nggak perlu proses baru. Pun ada proses baru misalnya yang melapor tetangga boleh-boleh aja sebelum persidangan. Gak ada persoalan itu. Karena bukan itu yang penting, tapi tindak pidananya yang penting. Iya. Lalu ada
hal yang selama ini sudah disinggung-singgung sebenarnya. Iya. Soal nama Dokter Oki sama Dokter Samira itu Bang. Kan di dakwaan juga ada. Bahkan di kita terakhir itu merasa bahwa semua dakwaan jaksa itu adalah tentang perbuatan orang lain yang 2 orang ini. Gitu. Kenapa dia yang jadi tersangka? Ini kan kasus pemerasan. Yang memeraskan itu didugakan si Nikita sama si siapa? Si Mail. Kan mereka yang terbukti. Kasus pemerasannya mereka. Jadi ya mereka dong yang jadi sebagai terdakwanya. Begitu. Nah, kalau kemudian ada orang lain yang disebut atau si A, si B disebut, itu nanti kalau kemudian terbukti bahwasanya mereka juga terlibat, mereka akan didakwakan dengan persoalan sendiri, perkara tersendiri. Oke, setelah di persidangan. Ini kan ancamannya lumayan berat ya Bang. Yang mana 20 tahun penjara kan. Kalau masuk TPPU dan lain-lain. Iya, kalau TPPU kan 20 tahun penjara. Ya. Nah, Niki bisa nggak sih Bang? Dia sadar misalnya bahwa itu bukan dia pelakunya, apa yang paling bertanggung jawab. Lalu dia kooperatif di persidangan. Lalu dia bongkar yang juga. Apa itu bisa meringankan dia? Bisa meringankan sebagai kolaborator kan. Walaupun dia nggak ke LPSK, tapi dia bisa dianggap sebagai kolaborator, memberi terang suatu duduk soal namanya. Seseorang atau si terdakwa yang kemudian memberi terang suatu duduk soal dianggap sebagai terdakwa yang punya etikat baik, begitu. Itu satu. Walaupun dia tidak melaporkan ke LPSK sebagai ini kan, tapi dia menjadi justice kolaborator secara diam-diam begitu. Tapi majelis hakim paham, oh ya dia terus terang nih apa adanya. Bisa jadi ini sindikasi yang lebih besar, begitu. Nikita Mirzani sama Mail hanya sindikasi yang kecil, karena praktik yang lebih besarnya sudah dilakukan oleh pihak lain tuh. Mereka berada dalam lingkup bawaan dari praktek-praktek sindikasi yang lebih besar. Begitu. Sama kayak perkara narkotika, pengedar kecil sama pengedar bandar. Mungkin Nikita Mirzani kalau kita ambil contoh sebagai kasus-kasus narkotika, ya dalam perkara ini pengedar kecilnya, ada bandarnya, kan begitu. Pengedar kecilnya ketangkap di proses hukum, bandarnya belum, kan begitu. Kalau pakai persoalan-persoalan objeknya adalah narkotika. Jadi, kalau ini kan objeknya ada pemerasan. Iya kan, pemerasan terhadap suatu keadaan. Begitu, berarti kan? Dibanding mengajukan gugatan perdata wan prestasi untuk menyelamatkan dia dari jeratan hukum yang terlalu berat, itu mending ini ya Bang. Iya, mending kalau dia makanya energinya pengacaranya harusnya dipakai untuk membuka tabir ini. Pelaku kecil dan pelaku besar bahasanya ini kan. Pelaku besar nih kan, bandar pelaku sama pelaku kecil. Dan pasti Niki tahu itu. Ya kalau dia tahu disampaikan ke dalam persidangan supaya apa? Supaya nanti hakim akan menilai, oh ini masih ada bandarnya nih kan, sindikasi besarnya masih ada. Silakan nanti jaksa tolong periksa si ini, siapa tahu mereka adalah sindikasi besarnya, sindikasi besar begitu. Oke. Dan sebelumnya juga emang Nikita kan selalu bilang, saya akan bongkar semuanya di persidangan. Iya nanti. Ini kan baru masih eksepsi kan. Sebenarnya di eksepsi dia udah bisa bongkar itu kalau dia mau. Tapi kan nggak ada itu eksepsinya. Ini kan eksepsi suka-suka hati kan. Harusnya dia bongkar aja suka-suka hati dia kan. Bahwasanya sebenarnya saya cuma sindikasi kecil. Yang besarnya adalah si A, si B yang mengarahkan saya untuk begini. Kan begitu. Nanti kan udah terbuka. Nah, nanti akan masuk pokok perkara tetap. Pokok perkara itu kemudian memperjelas ini. Bahwasanya saya sindikasi kecil yang saya diarahkan oleh si sindikasi besar, si A, si C, sehingga saya memeras dengan skala-skala saya. Tapi otak-otak pelakunya adalah yang bukan saya. Saya cuma diarahkan. Analoginya seperti bandar narkotika dengan pengedar. Pengedar kecil kena di proses hukum, bandarnya enggak. Nanti pengedar cerita, saya sebenarnya disuruh mengedarkan oleh bandarnya ini. Bandarnya belum ketangkep kan tapi udah dibuka. Nah itu dikejar tuh bandarnya kata hakim. Gitu, ini pengedar kecil nih dihukum, tapi bandarnya juga dikejar juga nih kan begitu. Dan itu bisa meringankan ini ya, jadi pertimbangan hakim untuk. Iya, makanya pertimbangan bahwasanya terdakwa punya etikat yang baik untuk menjelaskan semuanya gitu. Tapi kalau resisten terus susah. Ya kalau ngebulat terus ya susah, apalagi kalau strategi-strategi dalam membela itu tidak pada tempatnya ya susah. Sejauh ini melihat langkah hukum pihak Nikita Mirzani, apa yang Abang? Ya kalau kita lihat namanya orang upaya kan, pengacara kan berupaya. Cuman kan kalau upayanya memang potensinya sia-sia ya buat apa? Mendingan energinya dirubah kepada pembelaan yang berguna, yang menguntungkan atau membuat keringanan bagi terdakwa, kan begitu yang paling bagus.
dibanding melakukan upaya-upaya defense yang sia-sia, yang tidak pada tempatnya secara ilmu hukum. Gitu. Ilmu hukum ini kan ada ilmu hukum murni, teoritis, ada ilmu hukum praktikal. Terapan. Yang terapannya ini yang penting. Teorinya harus kita pahamin, baru terapannya kita jalankan. Tapi kalau teorinya nggak kita pahamin, terapannya bisa geradak keruduk. Ya kan teorinya nggak dapet, akhirnya terapannya juga ngaco. Pemahamannya iya begitu, makanya dua itu penting, ilmu teori hukum dan ilmu terapan hukum. Bang, besok Selasa itu Nikmir akan menjalankan sidang yang ketiga kalau tidak salah ya. Agendanya tanggapan jaksa atau apa? Ya kan, jaksa sudah menanggapi menolak eksepsi. Agendanya adalah putusan terhadap eksepsi. Itu namanya putusan sela, Bang? Iya, putusan sela. Putusan sela. Nah, kita lihatlah putusan sela seperti apa, begitu. Siapa tahu langkah pengacaranya Nikita Mirzani bagus tuh, ternyata eksepsi diterima. Tapi siapa tahu kan begitu kan? Kenapa? Karena kalau dalam kasus-kasus pemerasan, pembunuhan, pencurian, penculikan, itu bukan eksepsi yang dipentingkan, tapi persoalan pokok perkara. Kenapa? Karena ada korban di situ. Kasus pembunuhan kecil sekali eksepsi diterima. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah ada korban yang merasa keadilannya dilanggar. Ada keluarga korban. Kasus pemerasan juga ada korban yang keadilannya dilanggar. Itu yang penting. Jadi eksepsi itu formalitas gitu, Bang. Eksepsi itu ya boleh-boleh aja kan, ada dalam proses persidangan pidana ada eksepsi boleh dijalankan, boleh juga tidak. Tapi memang harus ada eksepsi, bagusnya begitu. Tapi apakah diterima? Jawabannya kecil kemungkinan. Eksepsi bisa diterima kalau memang benar-benar salah dalam penerapan hukum, yang pertama. Yang kedua, salah dalam kewenangan, begitu. Benar-benar bisa lepas ini, orang bersalah juga, kan gitu kan. Atau kasus-kasus korporat, pidana korporat, nah itu eksepsi berjalan tuh. Gitu. Sidang ini masih akan panjang pasti. Panjang. Apa saran Bang Deo untuk sisa-sisa masa persidangan, terutama untuk tim Nikita Mirzani? Ya, semakin dibuka secara terang benderang, semakin kemudian kalau seorang Nikita Mirzani dan Mail menyadari kesalahannya, dibuka aja. Kemudian berperilaku sopan, ya, buka cerita secara lengkap. Siapa tahu memang ada sindikasi yang lebih besar di situ yang harus dibongkar aja, makin bagus begitu, makin meringankan secara hukuman ya. Jadi mereka bisa dianggap sebagai sindikasi kecil, sindikasi besarnya ada nih yang belum ketangkep, itu dibongkar supaya clear, supaya titik terang terjadi. Dan melihat fakta yang muncul di persidangan, konstruksi hukum, pasal yang dikenakan dan lain-lain. Rasa-rasanya ini salah satu peluang Niki ya, Bang. Memang ini peluang Niki. Kita sarankan Nikita Mirzani menceritakan apa adanya secara faktual dan membongkar kalau memang dia ada perintah-perintah dari pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai sindikasi besarnya, sebagai otak pelaku utamanya. Kalau ada ya. Kan kita belum tahu apakah ada otak pelaku utama yang lain yang lebih besar, ataukah memang otak pelakunya Nikita Mirzani sendiri dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan ini. Begitu. Sementara kan dia yang menjadi sasaran utamanya. Tapi kalau muncul macam-macam atau ada berita-berita atau ada saksi-saksi baru menyatakan memang ada yang lebih besar, itu dibuka aja. Nggak cuma Nikita Mirzani, si Reza Gladys pun kalau tahu dia harus buka. Begitu. Nanti kan dia ketika kesaksian dalam pokok perkara sebagai korban kan dia bisa cerita tuh. Sebenarnya pelakunya bukan dia aja, ada si ini kan harus dibuka sama Reza Gladys. Supaya apa? Supaya benar-benar membuat keseluruhan persoalan ini menjadi jelas, lengkap, dan kemudian bisa mendapatkan keadilan buat para pihak. Atau setidaknya Niki bicara saja tentang peran dua orang yang disebut di dakwaan. Iya, nggak apa-apa nih, kita pokoknya dibongkar satu rangkaian mereka kan. Iya, dibongkar aja. Nikita Mirzani membongkar, Reza Gladys membongkar. Apa yang mereka rasakan, mereka ketahui, apa yang mereka saksikan, dibongkar di persidangan supaya nanti terjadi holistik dalam penanganan perkara begitu. Perkara lebih lengkap, kompleksnya dan buat Niki itu bisa meringankan hukuman ya. Paling nggak jadi bisa hakim nanti jadi pertimbangan hakim selain kelakuan baik ya. Begitu. Oke. Yaudah, makasih Bang Deo, makin jelas ini. Pemirsa, mudah-mudahan sekali lagi kita boleh berempati sama siapapun. Saya Bang Deo juga pasti berempati sama Niki. Dan juga jangan lupa sama Reza yang korban kan? Korban sebagai korban dalam kasus ini ya. Tapi penjelasan-penjelasan hukum yang disampaikan di sini oleh Bang Deo dengan sangat sederhana dan jelas, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua.
Terima kasih Bang Deo. Terima kasih Bang Vincent. Mudah-mudahan di persidangan Niki selanjutnya kita masih bisa ngobrol di sini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol sama Bang Fahmi juga. Jadi biar sama-sama kita beri pendidikan hukum lah ke pemirsa kita di luar sana. Baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.